Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai manajemen pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Baik, langsung saja di sini mengenai pengertian manajemen dan manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen juga sebagai suatu ilmu yang menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklarifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Selain itu juga manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai seni dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Selanjutnya mengenai tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, produktivitas. Perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, kualitas, yaitu menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada orang dalam kurung produk dan garis miring atau jasa dalam kurung servis tertentu. Yang ketiga, efektivitas, yaitu ukuran keberhasilan tujuan organisasi Epson yang menyatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, efisiensi, yaitu perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Di definisi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Selanjutnya yaitu yang C, pendekatan manajemen. Di sini ada mungkin ilmuwan yang menekankan bahwa pendekatan terhadap teori dan praktek manajemen itu ada 11. Salah satunya yaitu empirikal atau kasus ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Dan yang kedua, perilaku antar pribadi atau interpersonal behavior. Ilmu dan praktik manajemen dipelajari melalui hubungan antar pribadi pada organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Yang ketiga, perilaku kelompok, studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan daripada kepada hubungan antar pribadi. Yang D, prinsip manajemen. Di sini juga ada beberapa tokoh yang merumuskan mengenai prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya
harus sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya, dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.